Sejarah gaib Tanah Jawa. Benarkah keturunan Aji Saka akan memimpin Nusantara? Mari kita lanjutkan kisah tentang sejarah gaib Tanah Jawa, diambil dari buku dengan judul asli Occult History of Java dan juga rujukan dari sumber lain. Penceritaan kisah-kisah di dalam Jaya Nusantara Kanal bermaksud sebagai upaya merawat ingatan bangsa yang telah dan pernah ada, sekaligus untuk membangun kesadaran kejayaan Nusantara. Buku kecil ini berkisah tentang Tanah Jawa yang ditulis oleh seorang anggota teosofi, Uskup C.W. Leadbeater, yang dianggap memiliki pandangan terawangan, yang mana pernah berkunjung ke Pulau Jawa dan menuliskan hasil pengamatannya. Tentu ada pihak-pihak yang menyukai, namun ada yang tidak. Mengangkat kisah ini, kami maksudkan menampilkan rupa ragam narasi yang berpengaruh di Indonesia, baik lampau, masa ini, maupun yang berpotensi berpengaruh di masa depan. Dalam buku karya Leadbeater tentang sejarah gaib Tanah Jawa, disinggung sedikit mengenai Aji Saka, atau yang juga dikenal sebagai Sakaji, seorang tokoh bangsa Arya, pendatang yang melegenda hingga saat ini. Aji Saka atau Sakaji disebut di kalangan rakyat Jawa sebagai tokoh sakti yang mampu membuat Pulau Jawa dihuni kembali oleh manusia setelah sebelumnya dikuasai kegelapan, sisa pengaruh kekuatan magis bangsa Atlantis. Apakah Atlantis yang hilang itu benar-benar pernah ada di Nusantara? Tentu, ini masih menjadi debat terbuka. Dalam hal ini, kita tidak bantah begitu saja, namun juga tidak serta-merta menyatakan dengan mutlak bahwa memang benar pernah ada. Dalam memaknai sejarah gaib Tanah Jawa, jangan dimaknai sebatas Jawa pada saat ini, melainkan lebih luas dari maksud yang ada saat ini. Sedikit penjelasan dari buku sejarah gaib Tanah Jawa, bahwa sejarah Jawa lama sulit diketahui, mengingat pulau ini belum diketahui oleh dunia luar sampai dikunjungi oleh seorang peziarah yang berasal dari Cina bernama Fahim pada tahun 412 Masehi. Sedikit sekali tulisan yang tersedia, paling jauh ke belakang disebutkan kurang lebih 1200 tahun. Sedikit kisah tersedia dan pada mulanya disebutkan hanya beredar di kalangan keluarga kerajaan. Leadbeater menyebutkan dengan menggunakan bantuan pandangan waskita atau terawangan, maka bisa diteliti ke belakang tanpa batas. Kendati dalam tulisannya dibatasi penyelidikan keadaan kisaran 2000 tahun sebelum Masehi. Lantas apa kiranya keadaan Jawa pada 2000 tahun sebelum Masehi itu? Disebutkan bahwa lama sebelumnya Pulau-Pulau Jawa merupakan jajahan Atlantis. Namun, ketika Atlantis hancur, Jawa muncul dan banyak diwarnai aktivitas gunung-gunung berapi. Disebutkan oleh Leadbeater bahwa pada zaman prasejarah, pulau-pulau yang ada saat ini di Indonesia mulanya menjadi satu dengan daratan Asia. Bukan sebagaimana saat ini, di mana Jawa dan luar Jawa terpisah. Hal itu bisa diketahui dari kanal-kanal sungai di bawah laut, seperti di Selat Sunda atau di bawah laut Jawa yang memisahkan Jawa dengan Kalimantan. Pada tahun 915 Masehi, bahkan masih menjadi satu daratan dan baru terbelah akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun itu. Penelitian dan pendapat-pendapat terkait Atlantis sebagai kota atau barangkali sebuah kerajaan yang hilang sudah banyak diteliti oleh para ilmuwan, sebagaimana Arisio Santos hingga dongeng anak. Atlantis dikenal luas ke seluruh dunia akibat cerita filsuf Yunani Plato. Plato menuliskan mengenai Atlantis dalam dua bukunya yang berjudul Timaeus dan Critias, yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Plato menggambarkan Atlantis sebagai suatu kerajaan, atau dalam bahasa saat ini sebagai negara yang memiliki kekuatan perang dengan militernya yang kuat, maju secara teknologi, dan berkelimpahan harta serta kemakmuran.
Hanya dalam satu malam, menurut Plato, Atlantis mengalami kehancuran dan lenyap sekitar tahun 9000 sebelum Masehi setelah gagal menyerang Yunani. Disebutkan dalam tulisan Leadbeater bahwa Java dipenuhi kekuatan gelap yang sangat sakti hingga susah dihuni manusia biasa. Kisah kedatangan Aji Saka yang berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar yang digambarkan sebagai penguasa Jawa yang memakan manusia dalam kaitan dengan kisah yang ada bisa jadi sebatas penggambaran yang menyembunyikan kisah yang sesungguhnya. Disebutkan bahwa Atlantis mewariskan ilmu yang disebutkan Peter semacam ilmu hitam yang sangat kuat. Para pendatang dari Atlantis pada zaman dahulu membawa kepercayaan gelap dari tempat mereka. Penduduk aslinya dipenuhi ketakutan, dewata yang kejam dengan kekuasaan gelap yang dimiliki. Mereka hidup dalam bayangan kekuasaan jahat hingga mereka tidak dapat melarikan diri darinya. Aji Saka dianggap mampu lari dari kuasa itu. Bangsa Atlantis ini disebutkan diperintahkan oleh raja-raja yang menjadi semacam merangkap sebagai imam agung. Dari kepercayaan itu, penuh kuasa gelap dan diikuti pengikut fanatik yang loyal. Bahkan hingga datangnya penguasa-penguasa baru seperti Aji Saka. Kepercayaan awal yang ada masih tetap diyakini. Bahkan disebutkan di kalangan elit berubah dengan kepercayaan baru, namun di kalangan rakyat masih sembunyi-sembunyi mempraktekkan ritualnya hingga berabad lamanya. Dalam konteks ini, kita tidak sedang dalam posisi menilai mana yang lebih baik selain hanya membuka kisah apa adanya. Kuasa penuh pengorbanan terjadi saat itu. Dalam kisah Aji Saka yang melegenda digambarkan dengan adanya penguasa yang memakan manusia sebagai Dewata Cengkar. Barangkali hal itu sebagai gambaran adanya pertentangan lama dan baru dari suatu rejim. Energi masa lalu yang dianggap kuasa gelap itu digambarkan dengan adanya awan hitam yang selalu ada di atas Pulau Jawa secara astral. Awan hitam itu menurut Leadbeater dilokalisir dan tertambat pada titik-titik tertentu yang seakan dimagnetisir. Titik-titik yang ada seperti di atas kawah gunung-gunung berapi yang penuh hantu. Kita dapat membandingkan kondisi yang diceritakan Leadbeater ini dengan adanya kisah di Pulau Jawa, terutama terkait dengan peran Aji Saka yang menetralisir Pulau Jawa yang sebelumnya tidak bisa dijadikan tempat tinggal manusia. Aji Saka menanam tumbal atau penetralisir tanah Jawa dari energi gelap. Kisah lain yang serupa adalah kisah Syekh Subakir yang juga melakukan hal yang serupa dengan Aji Saka. Hanya saja bukan menanam tumbal, melainkan membuat perjanjian dengan penguasa tanah Jawa. Kisah-kisah ini nyata ada di masyarakat dan masih diketahui sampai saat ini di beberapa generasi tertentu. Aji Saka berhasil menetralisir energi kuno barisan Atlantis. Aji Saka menanamkan tumbal atau penetralisir pada 7 tempat. Ia menanam benda-benda yang dimagnetisir kuat untuk melepaskan Pulau Jawa dari pengaruh-pengaruh jahat. Jadi beliau melawan proses penambatan dari Imam Atlantis yang lama. Di Jawa, benda-benda penolak kejahatan ini disebut tumbal, di mana keberadaan mengenai adanya tumbal-tumbal tersebut kisahnya tersebar luas di antara rakyat di Jawa atau Nusantara pada umumnya. Kebanyakan di atas gunung-gunung berapi di Jawa, di mana Aji Saka menamai gunung-gunung yang ada dengan nama-nama Sanskerta. Aji Saka yang diutus Raja Manu disertai dewa utusan yang memiliki kekuatan sangat tinggi di antara dewa lain. Dewa tersebut dengan sadar bekerjasama dan memilih mengawasi semuanya dari sebuah bukit yang rendah dan bundar sebagai tempat tinggal. Pemimpin bangsa Arya menanamkan tumbalnya yang paling kuat di dalamnya. Sang Manu sendiri yang membuat tumbal dan dikirimlah dewa istimewa untuk menanamkan tugas itu. Leadbeater menyebut bahwa ia mungkin mulai mengerti betapa luar biasa kombinasi Aji Saka dan golongan dewa menyertainya itu. Selain itu juga betapa hebatnya bukit tempat tinggal dewa pengawas yang dikirim Manu itu. Dan disebutkan bahwa dalam perjalanan sejarah,
Selanjutnya, ketika 700 tahun kemudian, saat munculnya dinasti Syailendra berkuasa di Jawa, yang bermaksud ingin membangun suatu prasasti untuk merawat dan sekaligus menghormati Sang Buddha, maka penasihat-penasihat kerajaan yang punya kemampuan sangat sensitif pun menganjurkan agar bukit yang dimaksud dipilih menjadi tempat yang cocok untuk mendirikan prasasti itu, yang kini tempat itu diketahui sebagai lokasi Candi Borobudur. Haji Saka mencintai Pulau Jawa. Dikisahkan keturunan dari Haji Saka inilah yang kuat menjadi raja-raja dan pemimpin di tanah Jawa dan Nusantara. Pertanyaannya, apakah dapat diidentifikasi golongan apa saja keturunan Haji Saka? Mengingat lamanya perjalanan waktu yang ada, tentu menjadikan lebih rumit. Ada yang menyebutkan Haji Saka membangun suatu daerah yang saat ini dikenal dengan nama Blora di Jawa Tengah. Di sisi lain, saat dinasti Syailendra memimpin, sudah mewarisi apa yang dilakukan oleh Haji Saka, bahkan dengan membuat prasasti monumen Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Dan jika memang keturunan Haji Saka itu diantaranya adalah bangsa dinasti Syailendra, maka Majapahit dan Sriwijaya, bahkan Bali, NTB, sebagian NTT, dan hampir seluruh daerah lain di Nusantara memiliki irisan pengaruh dua kerajaan besar itu. Bahkan dalam kisah lain disebutkan bahwa sesungguhnya Haji Saka bukanlah orang pertama kali yang bisa tinggal di Pulau Jawa. Sudah ada kedatangan sebelumnya, dan bahkan sudah ada kerajaan dan kekuasaan yang eksis sebelumnya. Perkembangan kerajaan yang kemudian berkembang hingga dikenal dengan Pajajaran juga terkait dengan rangkaian kisah yang ada. Bahkan era kerajaan sebelumnya yang ada di daerah Banten saat ini, yang jauh sebelum ada kerajaan Galuh dan Tarumanegara, disebutkan telah ada kerajaan purba di Pulau Jawa. Haji Saka sendiri dalam kisah lainnya disebutkan bahwa nama itu terkait dengan kisah diangkatnya Haji Saka atau Sakaji menjadi pendeta Buddha, di mana kemudian ia memperoleh nama Haji atau Haji Saka, pemimpin pemujaan atau Saka Buddha. Di kemudian hari meminta izin kepada Salibahana untuk pergi ke Jawa dalam rangka menyelesaikan Dharma Buddha. Jika itu yang terjadi, maka tentulah tidak setua yang diasumsi berkaitan kisahnya. Para Brahmana Hindu dikisahkan pertama kali datang ke Jawa sekitar tahun 50 Masehi, di mana mereka mendirikan perkampungan di pantai sebelah barat Jawa yang disebut Pulau Jawi, yang berada di desa Banten dengan dipimpin oleh seorang pangeran bernama Astina. Istri dari pangeran pertama ini disebutkan selanjutnya menjadi bagian dari kerajaan Pajajaran. Disebutkan bernama Brahmanivati, yang melahirkan anak bernama Tritrusto. Tristuto ini adalah pemuda religius, di mana ia kemudian pergi ke kerajaan Kola Mandala untuk mengabdi pada Raja Salibahana menjadi Saka Guru ajaran Buddha, dan untuk mempelajari rahasia atau mistikus agama Buddha. Dialah yang kemudian dikenal sebagai Haji Saka. Tidak pernah ada sejarah yang tunggal, selalu ada serpihan kisah yang berserak. Kisah yang berserak itulah yang kita kumpulkan untuk mendapatkan konstruksi utuh, agar imbang, melihat kenyataan secara kritis dan lebih objektif, sehingga dapat diambil hikmahnya untuk kejayaan Nusantara. Salam Jaya Nusantara.